Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Audi A5 Sportback. Kita ke belakang sedikit. Mungkin agak jarang kita mendengar tentang Audi sekarang. Kita lebih sering mendengar tentang BMW, Mercy atau Lexus. Tapi Audi adalah merek premium yang sangat direspek. Bahkan berkali-kali mendapatkan gelar sebagai yang terbaik atau yang terlaris di Eropa. Dan di tahun ini mereka mulai menggeliat. Dengarnya gosip-gosip itu di bulan Agustus mereka akan mengeluarkan RS4 Avant. Bentuknya seperti ini, keren sekali. Tapi di bulan Juni ini mereka menghadirkan Audi A5 Sportback. Seperti kita tahu, A5 adalah versi coupe dari A4, tapi ini yang versi Sportbacknya jadi 4 pintu, bukan 2 pintu, yang akan lebih praktis, kemudian terlihat lebih elegan juga. Dan mobil ini baru saja meluncur di Indonesia. Kami melakukan syuting sebelum launching, jadi kami tidak tahu persis harganya, tapi harganya di 1, miliar rupiah. Persisnya berapa Anda bisa lihat di deskripsi, karena begitu harganya dikeluarkan oleh Audi kami akan letakkan di kolom deskripsi. Sekarang kita lihat apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini. Sebelum kita lanjutkan reviewnya, saya punya informasi untuk Anda, terutama Anda yang ingin mengembangkan usaha otomotif di aplikasi digital. Sudah tahu kan kalau kini Gias punya marketplace baru yang bernama Gias Auto 360. Aplikasi ini akan menjadi solusi digital penjualan kendaraan dan produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo gabung menjadi merchant. Cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Tentu saja A5 Sportback ini basisnya sama dengan A5 Coupe. Tapi kalau kita lihat depannya, ini berbeda karena memang sudah facelift. Di 2021 A5 itu melakukan facelift. Jadi kita bisa lihat ini lampunya model baru. Ini ada garis-garis seperti brushed steel atau brushed aluminium di atas lampu LED-nya, dan lampu LED-nya sekarang sudah LED matrix. Jadi ketika Anda melakukan perjalanan menggunakan lampu jauh, ada mobil dari depan, dia bisa mengurangi cahaya hanya di mobil yang datang dari arah berlawanan, sedangkan yang lainnya tetap disinari. Jadi bisa menerangi secara maksimal tanpa menyilaukan orang dari depan. Ini juga bentuk bumpernya. Ini lebih sporty, ini memang bukan bolongan asli ya, mungkin bolongan aslinya disiapkan buat yang versi RS-nya yang memang butuh pendinginan lebih banyak, jadi ini ditutup untuk aerodinamika lebih baik. Kemudian grillnya, aduh ini keren sekali, ini di sini ada chrome, tapi chrome-nya itu agak gelap dan terasa mahal gitu. Dan lampunya juga ini tajam-tajam khas Audi ya, desain Audi yang tajam-tajam itu memang seperti menciptakan tren baru, bukan hanya di mobil premium tapi juga di mobil biasa. Sekarang banyak yang suka dengan desain tajam seperti ini. Bahkan desainer Audi itu juga dibajak oleh pabrikan Korea karena prestasi Audi dalam membuat mobil yang cantik untuk dilihat. Nah, sekarang kita lihat dari depan ini penampilannya agresif karena memang Audi A5 Sportback yang dimasukkan ke Indonesia itu masuk dalam trim S-Line. S-Line itu kalau misalnya di Mercedes-Benz itu AMG Line, kalau di BMW itu M Sport. Jadi ini versi yang memiliki tampilan lebih sporty. Sekarang kita lihat ke bagian samping. Nah, di sini Anda bisa lihat keanggunan dari sebuah Sportback. Atapnya melandai bagaikan coupe, tapi dia 4 pintu, dan Anda bisa lihat tulisan S-Line di sini. Dan S-Line-nya ini bukan stiker atau emblem biasa, tapi benar-benar dibuat serius emblemnya. Pelek, kami harus akui satu yang agak mengganjal kami di mobil ini adalah peleknya. Satu, kurang besar ukurannya. Dia ukurannya 18 inci, 225 mm di depan lebarnya dan 245 mm di belakang. Tapi rasanya minimal harus 19 inci di mobil ini baru terlihat layak. Dan peleknya sendiri walaupun motifnya keren ya, bintang 5 seperti ini, tapi belum dual tone. Jadi benar-benar seperti plain peleknya dan agak kecil ukurannya. Tapi lainnya kami suka, bahkan chrome di sini juga bukan chrome yang terlihat murah. Ini chrome-nya ini tidak terlalu mengkilap. Dia ada brush-nya juga di sini, jadi terlihat mahal. Dan antena sudah
shark fin. Secara umum bagian samping dari A5 ini membuat mobil ini seolah-olah berada di kelas di atasnya karena elegan. Nah, memang sebelumnya varian Sportback itu hanya masuk di A7. A7 tuh versi Sportback-nya dari A6. Nah, yang ini sebenarnya kelas di bawahnya, tapi terlihat bahwa ini bukan Audi yang biasa. Terlihat bahwa ini Audi yang lebih menggoda sisi emosional ketimbang rasional. Sekarang kita ke belakang, ini yang wow, lampunya khas Audi, selalu futuristis, selalu membawa warna baru. Ini dengan sculpted 3D, kemudian nyala LED-nya ini yang keren sekali. Dan knalpot di bawah kita lihat asli atau palsu? Asli. Ada knalpot benerannya di sini. Yang di sini juga, jadi bener-bener ini bukan cuma sekedar hiasan, tapi ini bener-bener ada knalpot asli di dalamnya. Ini ya, aluminiumnya ini tuh biasanya kita mobil kalau banyak chrome gitu atau banyak aksen silver tuh kesannya kayak norak, tapi enggak, di sini justru makin menambah aksen kemewahannya. Kita lihat bagasinya sekarang. Bagasi memang tidak berubah dari sebelumnya dan dia sudah elektrik. Itu membukanya lebar sekali sampai atas. Karena ini bukan sedan ya, karena ini Sportback, jadi kaca belakang juga ikut terangkat dan ini lega, kapasitas bagasinya lega. Ini ada karpet di sini, kita keluarkan dulu karpetnya. Panjang ya, bagasinya panjang, lebih besar dari sedan ini mestinya. Dan di bawah masih ada ban serep, walaupun temporary. Jadi ini masih ada ban serep, ada kotak P3K di sini. Dan bangku tengah itu bisa dilipat untuk menambah kapasitas. Tapi sayangnya memang melipatnya tidak ada tombol shortcut di sini. Jadi Anda melipatnya harus menggunakan nah seperti itu, dan tidak ada pernya juga. Ya, seperti itu. Anda bisa mendapatkan ruang yang lebih lega. Nah, di belakang ini adalah mengindikasikan tenaga mesin 40. Nggak ngerti kenapa 40, tapi logikanya adalah 40 karena memang mereka mungkin berharap orang berpikir bahwa tenaga yang dikeluarkan dari mesinnya setara dengan 4000 cc. Dan selalu di Audi atau VW angka ini kami anggap berlebihan. Kenapa? Sekarang kita lihat mesinnya. Kap mesinnya berat ya, tapi untungnya ada sistem pegas. Oke. Jadi mesin yang diberi emblem 40 TFSI itu sebenarnya berkapasitas 2000 cc 4 silinder dilengkapi dengan turbo. Tenaganya ada dua. Jadi A5 Sportback yang masuk ke Indonesia itu ada versi front wheel drive dengan mesin tenaga lebih kecil, dan ada versi Quattro all wheel drive dengan tenaga yang lebih besar walaupun sama-sama dari mesin 2000 cc 4 silinder. Nah, unit di sebelah saya ini front wheel drive, yang artinya dia memiliki tenaga yang lebih kecil dibanding saudaranya. 2000 cc 4 silinder turbo dengan tenaga 190 HP dan torsi 320 Nm. Yang artinya ya nggak bisa dibilang itu adalah tenaga dan torsi dari mesin 4000 cc. Tapi mungkin ya Audi punya alasan lain kenapa meletakkan 40. Sedangkan untuk yang di versi Quattro, mesin yang sama menghasilkan tenaga 245 HP dan torsi 370 Nm. Nah, tenaga dan torsi tersebut di kedua versi itu diberikan transmisi dual clutch, kopling ganda 7 speed. Jadi sudah transmisi yang cukup sporty. Cuman saya belum tahu untuk yang di versi Quattro itu penamaannya apakah 45 TFSI atau 50 TFSI. Mungkin 45 TFSI. Audi bukan hanya keren di luar, tapi juga keren di dalam. Aduh, ini
namanya versi coupe ya. Walaupun 4 pintu tapi pintunya tuh pilarless semua, jadi nggak ada pilar, benar-benar kayak mobil sport. Nah, duduk di belakang jelas lebih mending dibandingkan A5 coupe, tapi memang tidak terlalu berlebihan. Namun cukup memadai. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm, dan karena dia ada cekungan di bagian belakang kursi ini, jadi kakinya memadai. Di bawah juga ada ruang untuk menselonjorkan telapak kaki, dan headroom ngepas, tidak sampai mentok tapi ngepas karena dia kan atapnya melandai. Nah, di sini ada sandaran tangan yang sangat proper, besar, dan kalau kita mau minum, kita bisa letakkan ini. Oh, ini tinggal dibuka langsung. Nah. Wah, keren loh nih. Bukaan dari cup holdernya itu bunyinya aja mahal. Ini enak. Buat jalan jauh oke lah, tapi bukan tempat yang paling nyaman karena ini posisi duduknya juga agak tegak, tapi paha tersangga dengan baik dan kursinya sangat ergonomis. Cuman memang ruangnya agak terbatas. Nah, di belakang ini Anda akan dapat pengatur hembusan AC, dan di sini ada untuk mengatur kekerasan AC-nya, serta ada slot listrik 12 volt. Tapi sayang sekali tidak ada USB slot di bagian belakang. Lampu normal semuanya. Nah, jadi walaupun ini adalah sebuah sportback dan bisa layak mengakomodir orang dewasa di belakang untuk perjalanan jauh sekalipun, tapi tetap pengalaman yang paling enak itu ada di depan. Dan saya juga tahu alasannya kenapa tidak terlalu besar ruang kaki di belakang, karena ada satu sedikit masalah di desain depannya. Sekarang saya akan tunjukkan. Pintunya frameless juga. Nah, normalnya kalau kita nyetir mobil sekelas A4 ini adalah di sini. Ini footrestnya juga udah pas, remnya pas. Tapi sayang gasnya tidak pas, karena berbeda dengan saudara-saudaranya dari Jerman seperti BMW dan Mercedes-Benz. Audi itu pedalnya pedal gantung, dia bukan pedal model pedal organ seperti itu. Jadi kita alhasil nih kaki kanan kurang nyaman. Untuk menyamankan kaki kanan, kita harus mundurkan. Nah, mundurkan seperti ini. Setir terlalu jauh tidak ada masalah, karena walaupun masih manual, tapi pengaturan teleskopiknya jauh sekali. Jadi ini kita bisa mendapatkan kaki yang rileks dan tangan yang pas, posisi menyetir sangat ergonomis. Tapi karena saya jadi lebih mundur dari seharusnya, yang terkorbankan adalah penumpang belakang. Tapi begitu kita menjadi driver di sini, ini setirnya pas besarnya, enak sekali untuk digenggam. Dan yang khas dari Audi adalah klik-kliknya ini, klik mahal semua rasanya. Klik-klik di sini agak berat, dan ketika bunyi klik tuh terasa mantap sekali. Kemudian ini ada asbak. Ya, mungkin ini untuk nyimpen koin atau uang parkir ya, karena siapa yang mau merokok di mobil seperti ini. Dan ini keren, ada logo Audi dan bentuknya aluminium. Kemudian transmisinya ini yang saya sangat suka, empuk, jadi ada kulit ya, halus ya, nggak empuk-empuk amat tapi lembut di tangan. Dan ini pas sekali dengan tangan, mantap sekali. Dan tombol P itu diletakkan di tempat seharusnya, dimana kita bisa dengan jempol seperti ini. Rem parkir dan auto hold-nya ditaruh di sini dengan rasa klik yang juga mahal. Kemudian ini juga tombol kecil untuk audio, ini juga bisa untuk buat untuk next track dan previous track. Beratnya tuh berat premium sekali. Dan di sini perbedaannya dibandingkan sebelum facelift, dibandingkan A5 Coupe yang sebelum facelift yang ada di Indonesia, adalah layar infotainmentnya yang tadinya 8,3 inci menjadi 10,1 inci. Dan sama seperti sebelumnya sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Ini ya, entertainment systemnya tuh walaupun dia VW Group ya, lebih ke arah Porsche ketimbang VW. Ini mirip seperti yang digunakan oleh Porsche. Berkelas sekali. Untuk panel AC tetap sama, ini panel AC-nya mau lagi mati, mau lagi nyala,
Dilihatnya tuh keren, tombol-tombolnya juga khas Audi sekali, mencetnya tuh selalu rasanya tuh enak gitu. Audi Virtual Cockpit tetap sama seperti sebelumnya, besarnya sama, dan Virtual Cockpit ini salah satu yang paling indah. Tampilannya bisa diubah-ubah, kemudian juga bisa tampilan itu peta semua atau entertainment semua. Selalu menyenangkan melihat Virtual Cockpit dari Audi ini. Penyetelan lampu masih normal, jok elektrik, dan ada 2 buah memori untuk kursi driver. Yang lain masih sama. Selalu seneng bahan-bahannya Audi itu bahan-bahan yang sangat berkualitas dan mantap gitu loh. Nah, cruise control ini sudah hadir, tapi sayangnya memang belum ada fitur radar di mobil ini, jadi belum ada adaptive cruise control. Ini adalah tempat yang menyenangkan untuk kita berkendara karena Audi itu selalu mengedepankan rasa fun to drive juga. Saya selalu suka mengendarai Audi. USB slot ini ada 2, satu yang normal dan satu yang USB-C slot ada di sini. Kemudian 12 volt, soket 12 volt juga ada 2, ada satu di depan dan ada satu di tengah. Agak-agak kebanyakan sih, mestinya salah satunya diganti USB slot lagi ya, karena sekarang orang lebih bergantung ke USB slot ketimbang 12 volt. Secara umum kabinnya sangat berkualitas dan materialnya sangat bagus dengan desain yang simple tapi modern. Jadi kalau lagi mati gini simple, begitu dinyalakan, ininya juga keren tampilannya, infotainmentnya, kemudian untuk Audi Virtual Cockpitnya juga keren, begitu juga dengan AC-nya, bikin Anda memang serasa mengemudikan mobil yang berteknologi. Jadi kalau Mercy itu lebih ke arah elegan ya, kenyamanan, citranya ya. Kemudian BMW itu lebih ke arah driving experience-nya. Audi ini somewhere in between gitu. Dia cukup enak dikendarai, dia cukup nyaman juga. Tapi yang ciri khas dari Audi itu adalah Anda merasa berada di mobil yang teknologinya maju dengan desain yang simple tapi elegan. Tidak ada yang berlebihan dalam desainnya, bahkan cenderung minimalis, yang itu malah menambah nilai kekerenan dari sebuah Audi. Ini AC-nya memanjang dari ujung ke ujung. Very nice. Jadi begitulah hasil review first impression kami terhadap Audi A5 Sportback. Selamat datang A5 Sportback di Indonesia, dan ini memberikan warna baru di pasar mobil premium, terutama bagi konsumen yang menginginkan nilai emosional lebih dari sebuah mobilnya. Dan yang sangat diapresiasi adalah ada 2 pilihan mesin dan 2 pilihan penggerak, ada all wheel drive, ada front wheel drive, dan ada mesin yang 190 HP dan 245 HP, menambah pilihan bagi calon konsumen. Dan walaupun saya belum test drive mobil ini, tapi rasanya akan sangat asyik mengendarai mobil ini. Dan moga-moga aja Audi ada unit testnya yang A5 Sportback ini, jadi kita bisa melakukan tes jalan Audi lagi di jalan raya Indonesia. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.